wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, orang tua kami, saudara-saudara rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke kandungan ayat, maka saya akan menambahkan tentang tajwidnya. Maka jangan ditutup Qur'annya. Boleh yang tadi kita baca, kita sama-sama lihat Qur'an di depan kita. Fabi zulmim minal ladina. Kalau memang baca Quran minal ladin, minal ladin. Fabi zulmim. Nah, mim ketemu mim, maka hukumnya apa? Ikhlas ketemu ba. Yanmu apa? Idgham bihunah. Kalau bihunah dengan dengung, kalau bila hunah tanpa bila adalahnya. Maka kalau seumpama saya baca nih Pak, fabidul mim minal ladin, maka masih salah. Yang benar fabidul mim sampai dengung. Sampai dengung. Fabidul mim, patokannya mim, kok dia ditasdid atau tasdid itu maka ditahan dulu, ditahan. Fabidul mim minal ladina. Jadi kalau cuma fabidul mim minal ladina, itu kurang pas. Minimal dengung walaupun hanya sesak, ditahan. Fabidul mim minal ladin. Minal ladhi, ada di ketemu ya mati, hukumnya matobi'i. Matobi'i berapa harokat? Dua harokat atau satu alif, nggak boleh lebih. Fabidul mim minal ladina hadu, nggak boleh, salah. Fabidul mim minal ladina hadu harramna, ro ditasdid. Nah, ini jangan sampai ada enggak. Tapi harramna. Tapi satu saja. Harramna. Makanya ada kori-kori itu ya. Har. Ini bukan berarti juga har, bukan, tapi har. Tapi hanya sekali saja untuk menghindari daripada getaran. Karena ini bukan huruf idgham. Tasdid masuknya ke huruf bukan idgham, ikhfa ataupun idhar, maka ya hanya sekali saja. Harramna. Nanya mat, bantu Pak. Matobi'i itu apa sih matobi'i Pak? Panjang hanya 2 harokat. Kapan? Ketika ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya doma, alif sebelumnya fathah. Harramna alaihim thayyibatin uhillat alaihim. Ini kalau di kitab tajwid yang lebih-lebih lagi yang jarang kita anak-anak TPA tahu, alaihim. Kalau mim mati setelahnya kok ada fa sama waw, itu himnya sedikit getkan, him. Tapi kalau selain daripada ketemu fa sama waw, maka ngalir. Harramna alaihim thayyibatin uhillat. Himnya jangan dikit, jangan alaihim thayyib. Enggak, kalau ketemu fa sama waw baru seumpama alaihim fa baru. Tapi kalau mimnya mati ini setelahnya selain daripada fa dan waw, ngalir. Alaihim thayyibatin uhillat. Tapi ini ya dipelajari kalau kita sudah matang dasar-dasar. Hanya karena lewat ya kita. Maka alaihim thayyibatin
Thayyibatin. Tin apa ting? Tin. Kenapa? Thayyibatin uhillat. Lamnya juga uhillat, nggak boleh uhil, nggak boleh uhil karena bukan idgham. Uhillat lahum. Nah, lahum ketemu di sini. Habis mati apa ketemunya? Wawu. Maka lahum. Nah, lahum agak dinaikkan apa diketkan bahasanya. Lahum tekan juga bisa. Gimana membahasakan? Lahum wa bi dihim, bukan dihim, karena setelah itu ain ketemunya dihim an sabil. An itu huruf nunnya nun mati ketemu sin ikhfa. Bagaimana ikhfa itu samar-samar, bukan dengung tapi samar-samar. Ang, ketika ang itu mengucapkan awal mula huruf yang akan kita baca. Karena ini setelahnya sin, maka ang tapi posisi lidah ini ataupun mulut ini sudah ancang-ancang huruf setelahnya sin. Ang. Kalau kuntum berarti tak gimana? Kun. Sudah, ya, ini hanya mengulang saja. Ansabilillah. Allah ini lafaz jala-jala. Kalau di akhir boleh panjang, tapi kalau di tengah hanya 2 harokat. Allah ini dari kata ilah. Nah, ilah dapat idgham dan tafhim jadi Allah. Kemasukan alif dan lam jadi Allah. Jadi khusus memang hanya Tuhannya orang Islam siapa? Allah. Nah, dan jangan kayak orang non Islam. Allah. Karena Allah itu kalau orang Arab susah. Allah. Ini Allah. Ansabilillahi katsira. Fi-nya panjang, matobi, ro-nya mat iwat. Apa mat iwat? Tanwin ketika di akhir ayat atau kalimat yang kita baca. Katsira. Berapa panjangnya? Sebagaimana mat tabi'i. Enggak boleh ansabilillahi katsira. Alah masa. Bagus nanti salah. Katsira. Nah, jangan ro Pak ya. Jangan ro tapi ro diangkat. Jangan langsung. Ada juga wadduha. Ada wadduha wal laili idza saja. Saja itu tambah hamzah nggak boleh, tapi ditahan dulu, jangan langsung diturunkan lidahnya atau mulutnya. Wadduha wal laili idza saja. Wa aknihimur riba. Sudah paham riba? 2 harokat. Wa qadnuhu. Wa qad apa qadnya? Kola ada 2, sugro dan kubro. Jangan kalau di tengah-tengah jangan dijelaskan terlalu. Wa qadnuhu enggak. Tapi wa qad tetap ada pantulan tapi sedikit dipelankan saja supaya ngalir. Orang Arab itu walaupun satu napas, tapi kalau bacanya terputus-putus itu seakan-akan kalimat yang lain. Sebagaimana seumpama wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aknya. Kalau belajar tidak apa, tapi bagi orang Arab itu ngalir. Wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa aklihim. Ada juga sering ini kol-kolah juga. Padahal ini hamas itu apa? Mengeluarkan sedikit angin. Wa'ak. Jangan wa'ak. Ini jadi kol-kolah. Padahal kaf bukan huruf kol-kolah. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Bukan batil, tapi batil. Itu. Ini hanya pengenalan Pak, nggak mungkin di sini langsung bisa. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adaban alima. Ma-nya panjang, mat apa tadi?
iwat. Tanwin di akhir mat iwat. Lakinir rasikhun. Kalau mau berhenti rasikhun. Mat arid lisukun. Apa? Mat yang mat tabi'i di akhir ataupun di akhir bacaan kita, maka boleh panjangnya sebagaimana mat tabi'i 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6. Jadi kalau saya pas nafasnya nggak sanggup, lakinir rasikhun, boleh. Atau bisa lakinir rasikhun, bisa juga lakinir rasikhun. Nah boleh. Tapi karena memang ada suatu uzur, seumpama berhenti karena diganggu anaknya atau karena apa, dan itu pun mengulanginya harus sebelumnya, satu kata atau satu kalimat sebelumnya. Bil ilmi minhum wal mu'minun. Mu bukan mu, bukan mu, tapi hamzah mu ditahan mu. Tadi ada yang baca mu, bukan, ini bukan ain tapi hamzah mu. Mu pak beda, mu beda, mu beda, mu beda. Mu'minun, yu'minuna bima unzila. Bima ini mat apa pak? Munfasil. Berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dibedakan mat jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil. Apa bedanya? Mat wajib muttasil 6 harokat. Apa bedanya? Sama tulisannya. Satu kalimat. Satu kalimat seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Itu idza jaa nasrullah, salah maksudnya. Karena jaa ini satu kata, apa artinya? Datang. Sedangkan bima unzila ini bima satu kata, unzila kata yang lain. Bima atau juga bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berapa? Maya? Boleh 2, boleh 4, boleh. Tapi dalam ilmu baca Quran, Pak, kalau mat jaiz munfasil ini pas kita baca sudah 2 harokat, maka kalau ketemu lagi mat jaiz munfasil juga dibaca 2 harokat. Harus kompak. Jangan yang satu dibaca 2, yang satu dibaca 4, satunya 6. Harus kompak, harus kompak. Wal muqimina shalah. Wal muqimi mat tabi'i. As-shalah mat mat. Apa mat sholat? As-shalah apa? Mat arid li sukun, mat tabi'i yang ada di akhir ayat kalimat. Berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang bagus 6. Tapi ini sekali lagi harus kompak. Saya kasih contoh Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kompak 2. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Enggak, Dengar enak. Ada juga begini. Kalau dengarnya enak suaranya karena tapi secara ilmu enggak cocok. Makanya kalau 2 ya 2. Kalau dan itu hitungannya kapan hitungannya? Ketika sekali baca. Kalau Al-Fatihah jelas itu mudah karena cuma hanya berapa ayat saja. Tapi kalau seperti Al-Baqarah di mana kita satu kali majelis baca itu dihitung ya harus kompak. Nanti kalau izin mau istirahat, mau makan, habis itu melanjutkan, maka itu terhitung majelis yang berbeda, boleh nambah harokatnya lagi untuk mat apa? Arid lis sukun di akhirnya. Wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika
mat apa ini? Wajib. Wajib, nggak boleh. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Tapi ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Nah, ini juga selisih paham. Ulama katakan kalau membaca Quran tapi bukan untuk membaca dalam arti untuk pengajaran, khutbah, ceramah, maka cukup dengan tajwid saja, meskipun tidak dengan mat-mat yang yang paling susah, tapi mat tobi harus tetap dijaga. Nah, jadi seperti itu. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Insyaallah. Jadi kasih waktu berapa saya? 1 jam. Ngatur Pak Guru ya. Iya. Terserah Pak Kasihan Guru, daripada- jangan diatur. Jam 9. Kalau Berarti kalau mintanya ya lama. nah, ini cuma sebentar aja. Allah, Ya. saya tak tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada malam ini sampai ayat dimulai dari ayat 160 sampai 162. Ini satu pembahasan. Fabidul min, maka disebabkan kezaliman minalladzina hadu, dari orang-orang hadu Yahudi. Ini masih runutannya kisah yang kemarin. Nah, ini akibat daripada kezaliman orang-orang Yahudi. Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Haramna, kami mengharamkan alaihim ke atas mereka, yaitu orang Yahudi, thayyibatin uhillat lahum, perkara-perkara baik, makanan-makanan baik, uhillat lahum, yang dulu pernah dihalalkan lahum bagi mereka. Jadi orang Yahudi nih Pak, ini dulu tuh ya disuruh hidup bebas, hidup bebas, tapi karena kezaliman mereka, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala batasi aktivitas mereka. Akhirnya ada perkara yang diharamkan. Nah, ini masalah haram tuh ada dua. Ada haram qadari, di tafsiran juga ada. Wa hadza tahrimu qad yakunu qadariyan, atau juga syar'iyan. Ada haram qadari, ada haram syar'i. Apa haram qadari? Yaitu haram yang karena permintaan diri sendiri. Dari dulu Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub tuh bapaknya siapa? Yakub Yusuf Ayub. Nabi Yusuf. Wah, ini bahasa gini. Saudaranya Nabi Yusuf itu siapa? Yakub. Siap. Nabi Yusuf itu siapa? Anaknya Nabi Yakub. Berarti bapaknya Nabi Yakub siapa? Kakeknya Nabi Yusuf. Ishak, Yakub, Yusuf. Berarti Ishak. Berarti bapaknya Nabi Yakub siapa? Ishak. Saudaranya Nabi Ishak. Nabi Ismail. Beda ibu satu ayah. Nah, Nabi Yakub dulu Pak pernah mengharamkan dirinya sendiri apa? Makan unta dan susunya. Wallahu alam itu seperti apa kisahnya. Tapi intinya hewan yang bermanfaat diharamkan supaya populasinya bisa tetap bertambah, terjaga. Maka kuda menurut di mazhab Syafi'i ya halal tapi makruh. Kenapa? Karena kuda ini ada potensi untuk bisa ditunggangi buat kendaraan perang zaman dahulu. Bahkan ada satu mazhab kuda itu haram karena kuda ini tunggangan. Kalau jadi halal nanti pada disembelih tuh. Nah, jadinya tunggangannya jadi nggak ada, habis. Nah, tapi kalau ulama kita juga mengatakan sekarang zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Sekarang kuda bukan untuk tunggangan. Balapan. Jadi ada diharamkan karena menjijikkan, dan batasan menjijikkan ini bukan menurut setempat Pak, masyarakat Pak, tidak. Kalau dalam fikih hewanat ataupun hewan-hewan itu yang dimaksud menjijikkan versi orang Arab. Jadi patokan standarisasi menjijikkan itu bagi orang Arab. Bekicot kenapa menjijikkan? Menurut orang Arab menjijikkan. Nah, bagi kita ya karena itu haram maka menjijikkan. Jadi standarisasi bukan warga setempat, bukan. Karena ada warga setempat itu yang hewan apapun dimakan, berarti nggak ada yang menjijikkan ya. Tapi versi orang Arab, karena itu memang zaman Nabi, dan itu dijadikan kias bagi kita, karena kias termasuk sumber hukum bagi mazhab Imam Syafi'i. Quran, hadis, ijma, kias. Jadi menjijikkan versi. Ada juga yang karena memang apa? Diharamkan itu karena supaya apa? Supaya
tidak boleh membunuh ada juga. Apa seperti apa diharamkan tapi diperintahkan malah membunuh, mungkin bunuh. Nah, seperti kalajengking, ular, tikus, anjing hitam yang buas yang menggonggong. Oke. Cicak. Cicak. Saya ini punya jerawat di sini kok, tahu kok udah nggak gerunjil, berarti kan pecah Jerawat. rezeki. Nah, oleh karena itu Nabi Yakub ini pernah mengharamkan unta dan susunya, mengharamkan untuk dirinya sendiri. Nah, ini namanya haram qadarian, karena kehendak diri sendiri. Ya sebagaimana lah kalau semua orang diabetes, dia bilang apa? Saya nggak mau makan gula-gula, atau yang bermanis-manis lah. Itu mengharamkan diri sendiri. Tapi secara syar'i tidak. Nah, awalnya Bani Israel, orang Yahudi, diberikan kebebasan kewenangan. Tapi karena kezaliman mereka, akhirnya ada aturan-aturan. Nah, ada juga zaman Bani Israel, zaman Yahudi dahulu, itu juga yang diharamkan secara syar'i, memang dari Allah. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat. Wa 'alal ladzina hadu haramna kullu dhi dzufur wa minal baqari wal ghanam." Ila akhir. Dulu orang-orang Yahudi telah kami haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kulli dhi dzufur, setiap hewan yang berkuku. Minal bakor wal ghanam, yang dari bangsa sapi dan kambing atau domba. Ini dulu ya haram. Haram. Ya karena kezaliman mereka. Haramna alaihim suhumahuma, dan kami haramkan juga ke atas mereka apa? Suhumahuma ila ma hamalat zuhuruhuma. Daging-dagingnya kecuali daging yang nempel di punggung, nempel kulit, dan daging perut besar, dan juga daging yang nempel di tulang itu boleh, tapi daging keseluruhan nggak boleh. Nah, boleh ngambil dagingnya saja. Jadi ya ini kehendak Allah, terserah Allah. Kalau sudah ngomong syar'i ini terserah Allah, karena Allah itu maha sakarepe dewe, bahasa kita. Tapi jangan ditarik di Asmaul Husna, sakarepe dewe ya. Tapi ya itu hak prerogatifnya Allah. Bahkan salah satu nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab, ini pun orang Yahudi ini nggak terima sampai sekarang. Kenapa kok nabi akhir ini bukan dari Yahudi, dari golongan mereka? Padahal dikasih golongan mereka pun nabi itu pun didolimi, dibunuh. Dari 25 ada sekitar 13 termasuk Nabi Yakub, yang mana nabi-nabi itu termasuk bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Nah, berarti kalau dari 25 sudah 13, sisa berapa? 12. Cuma 12 dari selainnya. Nah, itu pun terbagi-bagi. Memang kebanyakan nabi dari Bani Israel. Nah, makanya nggak terima kalau nabi akhir, kata nabi paling mulia kok dari bangsa selain daripada bangsa mereka. Kalaupun juga itu pun dikasih dari bangsa mereka, pasti apapun punya alasan yang lain. Kenapa seperti itu? Ulama mengatakan itu saking kesukuannya mereka. Dalam arti apa? Saking fanatiknya mereka. Orang yang berpikir fanatik nggak akan berkembang. Siapa pun. Saya kalau nggak yang ceramah nggak orang Jawa, nggak mau saya dengar. Orang Bugis juga gitu. Saya kalau bukan orang Bugis saya nggak mau dengar. Itu nggak tertutup, benar tertutup. Karena menilai sesuatu dari kesukuan, bukan dari objek ataupun ya tadi objektivitasnya apa. Kalau memang mau cari memang orang yang alim ya karena alimnya, bukan karena suku. Hatta sekarang pun kalau kita bilang Islam membenci Yahudi, salah. Kenapa? Karena Yahudi juga ada yang yang baik, yang beriman juga. Yang pintar-pintar juga ada, yang pintar dan beriman. Nanti bisa sebutkan. Maka salah satunya orang Yahudi yang kurang ajar. Yang dimaksud kurang ajar Yahudi dalam kurung apa? Yang memang ya kurang ajar. Jadi nggak semua orang Yahudi kurang ajar. Ini harus kita pahami. Makanya disebutkan orang Yahudi yang dolim, sebab kedoliman orang-orang Yahudi ini tidak semua, tapi minal ladzina hadu, minnya ini hanya maksudnya
hanya termasuk, nggak semuanya orang Yahudi seperti itu. Bahkan orang Yahudi pun ya banyak yang masuk Islam semenjak zaman Nabi. Nah, tapi mayoritas mereka memang keras kepala, fanatisme yang dianutnya. Kalau enggak ini enggak, kalau enggak ya enggak. Pokoknya jangan karena kesukuannya, jangan karena kesukuan. Tapi tetap Islam menghargai yang namanya suku Arab dibandingkan suku-suku yang kenapa? Karena Nabi kita dari Arab. Ini nggak bisa kita pungkiri. Tapi tetap kalau kita ingin mencari ilmu, jangan karena kesukuannya. Kalau bukan orang Arab nggak mau belajar, wah nggak pernah belajar di Indonesia. Orang Arab jarang. Orang Arab pun di Semarang ya bahasanya Jawa. Di Jawa Barat juga Sunda. Malah lebih fasih pada orang aslinya. Maka kalau hanya kesukuannya jadi pertimbangan, salah. Harus pertimbangan yang objektif. Kalau mau nyari ilmu berarti karena ilmunya. Kalau mau berbisnis berarti ya karena memang kesuksesan. Bukan karena sukunya. Kalau nggak mau, nanti ada orang mau jual beli sama kita, nah, sukunya apa? Tak, sukunya apa? Oh, nggak mau saya tahu. Sana, oh, nggak untung-untung. Maka kepala mereka karena kesukuan. Padahal kalau dikasih juga masih ngeyel. Maka sebab kedoliman mereka orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala haramkan dulu yang halal, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun terjadi pada kita, Pak. Terjadi pada kita. Apa? Kalau dulu yang awalnya halal jadi haram, Allah Subhanahu wa taala berikan informasi lewat siapa? Nabi Musa. Kalau Bani Israel pada saat itu, makmum-makmumnya Bani Israel ya, ketika Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan. Tapi kalau zaman sekarang, Nabi Muhammad sudah tidak ada di dalam arti tidak hidup di dunia. Bagaimana? Tetap ada juga. Ada namanya istilah pemanasan global. Itu secara tidak langsung itu pun haram qadarian. Apa qadarian? Haram yang memang itu karena ulah manusia. Kan seperti tadi saya sampaikan, haram itu ada qadarian, kehendak sendiri, ada haram syar'i. Kalau syariat itu dari Allah, sudah Allah Maha Sakara PDW. Kalau qadarian apa? Karena kehendak kita. Nah, walaupun kita secara personal nggak menyadari itu, tapi seluruh dunia ini sudah tahu bahwa sekarang itu pemanasan global, kutub utara atau kutub selatan ini secara sehari-harinya ini semakin meningkat, es yang mencair. Nah, ini salah siapa? Nah, salah manusia. Bahkan di Jakarta katanya berapa senti setiap hari itu naik airnya, air laut. Ya karena air laut semakin meluap. Selain terus meluap. Nah, ini kesalahan ataupun karena kezaliman manusia. Gunung dikeruk, nggak mau melestarikannya. Pohon-pohon ditebang, dibakar. Ngomongnya kebakaran hutan, padahal karena mau buka lahan. Nah, asapnya kemana-mana. Jadi yang haram syariat sudah ada di Al-Quran, kita tahu. Tapi haram qadarian ini tanpa sadar kita pun buat. Sebagaimana saya contohkan, qadarian apa? Diabetes. Emang diabetes bisa begitunya datang? Enggak, karena rutinitas manusia itu sendiri. Makanya salah kalau orang bilang yang penting ngaji, iman. Apa sih fisik? Salah juga. Nanti kalau udah sakit, akhirnya dia nggak sabar, akhirnya malah susah untuk mengajinya, susah untuk beramal, itu kesalahan dia. Kenapa dulu tidak mau hidup sehat? Maka hidup sehat juga ini perlu. Tapi jangan jadikan tujuan. Jadi tujuan nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat, nggak sempat ibadah lainnya. Pagi olahraga 1 jam, tapi subuh nggak bangun. Sore lari-lari, ngeliringi gor. Tapi sholat asar ya enggak. Bahkan maghrib malah lebih semangat lagi, datang adzan tuh malah tambah lagi headset ditaruh sini supaya nggak dengar adzan. Ada di situ. Jadi tetap segala sesuatu yang baik-baik ini kita disuruh untuk apa? Mensyukurinya, untuk menjaganya. Tapi jangan jadikan tujuan, karena itu bukan tujuan kita. Itu bukan tujuan kita. Maka dilatih hidup sehat dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kan kemarin Pak saya ketemu ahli herbal katakan rokok yang benar itu sudah menggerakkan ataupun membuka engsel-engsel tubuh yang kita salah-salah gerak ketika kita hidup sehari-hari. Dengan rukuk, dengan sujud, dengan takbir yang benar. Nah. Makanya katanya tuh, ya itu fi ahsani taqwim, manusia sudah diciptakan sempurna. Cuma kadang tuh manusia itu heboh, manusia itu beraktivitas yang nggak dia ketahui,
sehingga ada, yaitu tadi ada satu komponen yang sedikit meslek lah bahasanya, nggak disadari, dan itu jadi sumber penyakit. Karena manusia sudah kita bahkan katanya diambil apa, Siti Maryam itu apa, dinahlin apa, ketika melahirkan suruh megang pohon kurma. Itu katanya metode kalau melahirkan itu bukan dengan baring katanya. Baring itu apa? Baring susah nggak buang air kecil? Susah nggak buang air besar? Susah. Tapi kalau dengan cara apa? Bayinya ini ke bawah, apa, sesuai dengan gaya gravitas, mudah. Maka ketika kita buang air besar, mudah kan? Apalagi ini bayi yang besar. Dan katanya penyakit itu dimulai daripada ketika dia lahirannya bagaimana. Nah, sedangkan sekarang sesar apapun dijadikan bisnis oleh orang-orang Barat. Alasannya ini sungsang lainnya nih, kan kalau nggak sesar nggak dapat uang. Nah, tapi kalau sudah kayak ini menjadi kebiasaan, jadi kita pun percaya. Tapi orang-orang dulu nggak ada tuh sesar, mbah-mbah kita, tapi anaknya banyak juga sehat. Kan sekarang sesar anak 1, 2, 3 sudah nggak bisa lagi. Katanya juga ini pembatasan bagi kaum muslimin supaya nggak banyak-banyak kalau punya anak, populasinya supaya masih bisa terkontrol. Dan saya ke India, walaupun sana mayoritas Hindu, ke Pakistan nggak ada istilah KB Pak Ikan. Mau brojol lah, lagi bisa. Tapi ya resikonya apa? Dimusuhi bangsa-bangsa Barat, dia dimusuhi bangsa-bangsa. Sampai sekarang nggak makmur negara sana, makmuran Indonesia. Tapi itu perkara yang sudah masih bisa, nggak apa-apa. Yang penting ibadah kita diyakinkan, dimantapkan. Nggak usah fokus ke perkara-perkara yang masih ada, perkara-perkara dunia yang masih resikonya bukan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, penyebab kedzaliman ataupun selain daripada kedzaliman orang-orang Yahudi apa? Wa bisaddihim, dan mereka itu menghalangi an sabilillahi katsira, kebanyakan orang dalam ataupun di jalan Allah. Jangan menghalangi orang fisabilillah. Fisabilillah itu tidak hanya orang yang berjihad, perang, enggak. Segala sesuatu kebaikan niatnya bagus dilakukan dengan contoh Nabi, itu adalah fisabilillah. Jangan menjegah-jegah, jangan melarang-larang orang untuk fisabilillah. Saya katakan kalau ada orang sholat, kita pas jadi pengurus masjidnya, padahal di situ sudah waktunya tutup, ya kita jangan bilang, Pak jangan sholat Pak, ini sudah waktu. Jangan, karena dia mau ibadah. Kasih tahu saja, Pak, ini jam segini tutup. Kita mau apa, Kak? Nah, itu. Karena lafaz ini dikhawatirkan nanti kita termasuk pada orang yang mencegah orang fisabilillah. Wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Wa akhdihimur riba, dan mereka juga ini mengambil riba. Apa maksudnya? Ya, bertransaksi riba. Jadi ternyata riba itu tidak diharamkan hanya umat akhir zaman, umat Islam tidak. Dari dulu pun riba sudah diharamkan. Apa? Karena riba ini menindas orang-orang tertentu, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terdolimi. Makanya nggak boleh. Kan sama-sama rela, iya kamu rela, tapi itu kalau sudah jadi sistem, ini nanti susah merubahnya lagi. Maka riba ini wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ini sebisa mungkin Pak. Kalau belum bisa meninggalkan, saya ngajak Pak, pokoknya istighfar, niat meninggalkan. Dan kita sedikit demi sedikit. Kalau sudah sadar, apa riba itu pada dasarnya Pak? Riba, karena ini bukan kajian fikih riba. Riba pada dasarnya apa? Meminjamkan sesuatu dengan syarat. Sudah itu intinya. Aku pinjamkan ini, nanti kembalikan segini ya. Nah itu syarat. Ada syarat itu kalau hanya personalitas satu dengan ucapan. Ada juga yang tertentu. Saya ke bank nggak kayak gitu kok. Berarti nggak baca buku pedoman di bank tersebut. Itu ada tulisannya persen segini. Nah, itu termasuk daripada pensyaratan. Intinya itu. Bahkan nanti ada riba yang apa? Kamu pijeti aku ya, nanti aku kasih uang. Nanti aku akan seperti ini. Itu pun termasuk daripada riba. Nanti itu dalam banget itu dalam kitab fikih. Jadi nggak hanya menyediakan sesuatu, tapi membantu ataupun menyediakan sesuatu untuk orang lain, tapi dengan pensyaratan. Pak, kalau saya kasih uang ini tolong digunakan untuk yang baik-baik lah, yang gini-gini ya.
Ya, Kalau pilkada itu masuk juga. ya. Gimana? Contohnya gimana? Kalau di semua apa yang kasih uang. Ya jelas itu sudah bukan hanya riba tapi masuk suap menyuap sudah ya sudah sama-sama riba ya. Kakaknya itu. Ada riba maknawi, ada riba fi'li perbuatannya. Disuruh pijat kasih rokok berarti masuk riba. Kalau dia mensyaratkan, nah, kalau kamu mau mijet saya kasih rokok. Tapi kalau nggak mau ya nggak tak kasih rokok. Beda kalau kamu mijet saya, oh ya sudah. Nanti saya kasih rokok, berarti ngasihnya rokok jadi hadiah. Tapi kalau kamu mau mijet aku, nah, baru saya kasih rokok. Kalau nggak mau mijet ya sudah, nggak mau. Nah, ada lapas seperti itunya. Jadi ada perkataan. Insya Allah akan dibahas satu jam itu kan kajian fikih itu nanti ada babnya, bab baik. Nuhu anhu wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang-orang Yahud yang zalim itu bertransaksi riba wa qad nuhu anhu. Padahal sungguh sudah dilarang anhu dari riba tersebut. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka juga orang Yahudi ini makan hartanya manusia bil batil dengan cara yang batil. Bagaimana? Curi, gosok, ini termasuk memakai barang orang lain tanpa izin. Ini namanya batil. Batil itu artinya batal, nggak sah. Nah, itu bisa dosa. Makan harta anak yatim, bikin panti asuhan, tapi untuk dimanfaatkan ikonnya panti asuhan anak yatim. Ada bantuan bukannya langsung disalurkan, dikumpulkan sedikit-sedikit, beli pajero, seumpama. Makanya umumnya itu Pak, kalau punya madrasah, yang itu ada embel-embel yatim piatu, itu seharusnya orang yang bertanggung jawab di situ itu harus lebih bangkrut daripada dia harus berhasil lewat mengurusi anak yatim. Ya. Umumnya, kalau mau benar-benar menyenangkan anak yatim piatu, harus dia yang mengeluarkan uang. Dalam arti apa? Bantuan tetap diterima, tapi itu tidak menghalangi dari dia juga apa? Mengeluarkan bantuan tersebut. Nah, tapi kalau yang memang ikhlas ya tetap dia pakai tenaga dia apa-apa ya sudah nggak apa-apa. Kalaupun mau ngambil juga itu hanya sebagai upah, sebagaimana dia mengurusi anak-anak yatim. Boleh dia ngambil makanan sedikit dari situ. Nah, tapi nggak boleh itu jadikan kedok untuk memperkaya dirinya. Nah, ini tagiban buat kita, bukan buat orang lain. Kalau orang lain kan tidak tahu kita bagaimana pentasyarufannya. Ini buat kita. Kalau semua kita mau bikin yayasan yatim, ya. Kalau kita sama orang lain prasangka baik, itu mereka sudah berkorban, mengorbankan waktu keluarganya demi ngurusin anak yatim, kita harus prasangka. Amwalana sabil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima wa atadna, dan kami siapkan lil kafirina bagi orang-orang yang kafir minhum dari mereka. Nah, ini salah satu dalilnya bahwa Yahudi bukan semuanya orang tidak baik, tapi ada juga yang baik, tapi hanya sekecil sekali. Kami sediakan bagi yang kafir minhum dari orang Yahudi tersebut adaban alima, azab yang alima itu dahsyat. Artinya alim itu sebenarnya sakit, penyakit, azab yang sangat menyakitkan. Makanya ngomong alim dengan alim harus beda, Pak. Alim berilmu, orang berilmu. Alim berarti orang penyakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, segala puji bagi Allah yang maha penyakit. Parah. Nadanya sudah bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin bukan alamin. Kalau sudah tahu kan kita tahu sekarang koridornya. Nah, makanya alim. Ini wajib kita belajar tajwid. Tapi yang benar bukan Alim penyakit, alim adalah ilmu ataupun alam. Ain sama ali beda. Alamin. Tulisannya pakai ain. Kalau alamin penyakit. Main di sini adaban alima. Yang menyakitkan, terjemahannya yang paling azab yang dahsyat ataupun yang besar. Yang pedih biasanya. Yang pedih biasanya. Pedih kan sakit apa? Sakit mata, pedih.
Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Akan tetapi ar-rasikhun, orang-orang yang mantap ilmunya, yang bagus ilmunya, yang apa ilmi dalam keilmuannya, minhum, dari mereka siapa orang Yahudi, wal mu'minuna, dan yang beriman. Ini salah satu dalil kata ulama apa? Rasikhun dan mukminun itu beda. Ada orang berilmu mantap ilmunya tapi tidak beriman. Ada beriman tapi tidak mantap ilmunya. Itu juga teman saya namanya rasikhun, itu artinya ya orang-orang yang mantap ilmunya. Nah, kecuali orang yang mantap ilmunya dan beriman di antara mereka, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila minkum. Mereka itu yu'minuna, keduanya ini apa? Beriman bima, dengan perkara, dengan Al-Qur'an, unzila ilaika wa ma unzila minkum, dengan perkara yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum kamu. Maka Yahudi yang benar, yang beriman yang benar, dia mau karena ilmunya, maka akan terbuka dengan Islam dan bahkan akan masuk Islam. Makanya dikatakan Yahudi, jangan membenci Yahudi mutlak, orang Yahudi jahat semua. Enggak, salah itu. Yahudi yang dimaksud jahat siapa? Ya orang yang enggak beriman. Wal muqimina shalah, pengecualian selanjutnya apa? Dan orang yang mendirikan salat. Nah, surat ini penting sekali. Wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Nah, ini perhatikan Pak. Wal muqimin, wal mu'tun, wal mu'minun. Ini kok beda? Seharusnya ini wal mu'tun wal mu'minun itu sama. Pakai apa? Rofa. Lah kok ini kok wal muqimin? Seharusnya kan apa? Wal muqimu nasolah. Wal mu'tunaz zakah. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ulama katakan, makan ada yang di sini sebutkan Ibnu Katsir kata ini salah nulis. Tapi ini nggak bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Tapi ulama juga mengatakan ini salah nulis. Seharusnya itu wal muqimu nasolah, karena setelahnya wal mu'tu zakah, terus wal mu'minuna billah. Tapi ulama kita itu pendapat, ini buktinya ditulis seperti ini, berarti yang benar ini. Apa maksudnya? Wal muqimi nasolah dinasohkan. Kenapa? Ini sebagai kemuliaan bagi orang yang benar-benar mendirikan sholat. Dan juga ulama mengatakan mendirikan sholat, baik sholatnya hubungan sama Allah baik, otomatis hubungan sama manusianya juga baik. Kalau hubungan zakatnya, hubungan manusianya baik, belum tentu, tidak ada jaminan hubungan sama Allahnya juga baik. Ini makanya maksudnya wal muqimin, kenapa kok wal muqimin enggak wal muqimu? Mendirikan sholat. Ulama juga mengatakan dalam tafsir ini apa? Yaitu orang yang tahu kefarduan dan rukun-rukun sholat. Jadi sholatnya benar, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang membatalkan. Wal mu'tuna zakah, zakatnya dua, zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat diri, zakat badan, zakat fitrah. Nah, ini ditunaikan sama-sama wajibnya. Wal mu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Ulaika, mereka itu siapa? Rasikhun fil ilm, wal mu'minun, dari kalangan siapa? Orang Yahudi. Wal muqimina sholat juga, wal mu'tuna zakah, zakat juga, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, iman sama Allah, iman sama hari akhir. Ulaika kabeh kui semuanya itu sanutihim ajron azimah. Nanti nuktihim, kami akan berikan kepada mereka ajron azimah, pahala yang besar sekali, besar. Kalau azmun itu besar, tapi azam paling besar, tapi aziman besar dan terus menerus. Makanya ada rohim, apa? Penyayangnya Allah tapi terus menerus. Kayak ini azimah berarti pahala yang besar terus menerus. Nah, oleh karena itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan berbuat dolim yang pertama.
Karena ini buat teguran kita, siapapun yang dolim pasti nanti akan ada penunaian balasannya. Bahkan nanti di hari kiamat pun domba yang saling tanduk menanduk, kambing yang saling tanduk-tandukan dengan kambing lainnya, itu pun nanti akan dihidupkan, dibangkitkan lagi untuk menunaikan apa? Hisab Itu tadi hisabnya ataupun menunaikan daripada perbuatan kedoliman di antara mereka. di antara kambing-kambing ataupun domba-domba tersebut. Hanya saja ketika setelah itu apa? Langsung dimusnahkan, nggak ada kehidupan setelahnya. Tapi kalau manusia, sedikit darah tertetes kedoliman ataupun memukul, dalam hadis memukul, membunuh, mencaci, qadzaf, menfitnah, ini semua nanti akan balasannya. Maka kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, nanti ada orang yang pada hari kiamat datang, sayati bi saubi solatihim, dengan pahala sholatnya, zakatihim, dengan zakatnya, terus saumihim, dengan puasanya. Tapi karena mereka di dunia sering mencaci maki, mengalirkan darah tanpa hak, memukul, memfitnah, maka pahala semua yang dia bawa itu akan dioper ke orang yang dulu pernah dianiaya, didolim. Kalau semua pahalanya sudah habis, tapi haknya masih ada yang harus dinaikkan, maka bagaimana? Dosanya dikasihkan. Orang yang didolimi itu dosanya dioper ke orang yang tersebut. Sampai pol-pol kok sudah nggak ada apapun, dosanya sudah saking banyaknya, pahala juga sudah nggak ada sama sekali tersisa. Apa? Langsung masuk neraka. Kalau orang jamaah masuk surga tanpa hisab, orang yang sangat bahaya seperti itu masuk neraka pun tanpa hisab. Nggak usah mukadimah, langsung saja. Maka tanpa hisabnya harus dijelaskan, masuk neraka tanpa hisab atau masuk surga tanpa hisab. Kalau masuk surga dengan hisab, ini suatu kedukaan. Masuk neraka tanpa hisab, suatu kecelakaan. Karena di neraka itu sudah lebih-lebih daripada penghisapan. Kalau penghisapan masih bisa menuntut, benar nggak seperti itu? Coba disetelkan CCTV-nya kayak apa? Di neraka nonton bioskop CCTV sambil jeleput, langsung ambil jeleput, Pak. Maka pertama jangan dolim. Sebanyak apapun kalau kita masih ahli ghibah, ahli fitnah, ahli apalagi caci mencaci, sia-sia Pak, habis. Ini hadis sahih ini, hadis sahih. Ustaz yang mengenal bid'ah sama yang dibid'ahkan itu semua meyakini hadis ini. Itu tadi pahala yang kita dapat, tapi kalau kita masih rajin menyakiti hati saudara muslim kita, sia-sia. Bahkan nanti jadi bumerang bagi kita untuk dosa orang lain dioper ke diri kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, tidak usah kita ini banyak menuntut apa-apa kepada Allah. Pokoknya jalani saja kehidupan ini, jalani kehidupan ini. Kalau ada yang bingung, tanyakan kepada alim ulama. Tidak usah banyak menuntut. Karena orang Bani Israel, orang Yahudi ini awal-awal menyusahkan dirinya apa? Dalam Ibnu dikatakan di sini karena sering menuntut sesuatu. Akhirnya apa? Karena saking banyaknya pertanyaan, nuntut seperti ini, seperti itu, yang dulu diluaskan, dah makan terserah. Akhirnya jadi apa? Menyempitkan diri dia sendiri. Pak, mau suruh belikan apa? Rokok. Sudah belikan rokok. Walaupun rokoknya salah, kamu cuma diomelin sekali, Pak. Nggak susah. Tapi kalau Pak titip rokok, rokok. Rokok yang apa, Pak? Rokok yang filter. Yang apa mereknya? Yang ini. Di mana belinya, Pak? Di warung sana loh. Pakai motor apa? Malah akan menyusahkan diri sendiri. Maka jangan sering bertanya yang sekiranya tidak menambah ilmu ataupun tidak menambah keimanan kita kepada Allah. Karena itu nanti akan menyusahkan diri kita sendiri. Sudah, pokoknya hantam hajar saja. Selagi itu sudah halalun hayyinun wa haramun bayyinun. Tetap perkara yang hantam hajar saya apa? Perkara yang memang sudah nyata-nyata halal dan nyata-nyata itu haram. Jadi sudah ada remnya. Tapi kalau untuk syubhat, itu kita baru rem sedikit lah. Dan yang terakhir apa? Kemuliaan orang yang sholat. Kemuliaan orang yang sholat. Maka saya mengaji sini Pak, jangan puas saja dengan satu amalan. Bacaan Quran banyak pahalanya, ngaji banyak pahalanya. Tapi kita juga belajar fikih sholat. Bagaimana sih sholat yang benar? Kalau belajar khusyuk susah.
Tapi kalau belajar sholat syariatnya itu benar, nanti khusyuknya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau nggak ada istilah khusyuk dulu baru syariat, enggak. Karena yang mudah ditahap itu adalah syariat dulu. Baru setelah itu khusyukan ini kita belajar sedikit demi sedikit. Banyak orang-orang yang sesat dalam pemahaman apa? Ketika syariat sudah dikesampingkan, dia yang hanya mengikuti hatinya saja tanpa ada syariat. Maka kita punya dalil, punya hadis, punya ijma ulama, punya Quran, punya apa lagi kiasnya, itu yang jadi pedoman dalil kita. Mari tanyakan ini benar ada dalilnya tidak Pak? Nah, tapi jangan terus salah paham. Ada tidaknya dalil ini bukan suatu penentu boleh atau tidaknya amalan dilakukan. Kalau ini dilarang, ini tidak, baru itu ada ketentuan boleh atau tidak. Nah, jadi walaupun nggak ada dalilnya, tapi ada perkara itu boleh dilakukan. Karena dalilnya mungkin tidak secara soreh, tidak jelas, tapi dalil secara tersirat. Nah ini harus kita pahami. Jangan mudah menuduh orang, jangan mudah juga mencaci amalan orang lain, karena itu bahaya bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita sudah zalim wa bisaddihim an sabilillah, kita juga mencegah orang-orang untuk fi sabilillah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mendapat manfaat dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi.